Bab 267. Setelah mobil tiba di kota, badai yang menakutkan tadi berangsur-angsur berhenti. Kemudian, saat angin bertiup dan awan naik, pelangi 7 warna menggantung di langit, menarik banyak orang untuk berhenti dan menonton. Charlie menghentikan mobil di pintu masuk pasar komoditas kecil dan membiarkan Irvin Jones keluar dari mobil. Setelah Irvin turun dari mobil, dia dengan hormat mengangkat busurnya ke arah Charlie, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie memandangnya dan berkata dengan ringan, "Irvin Jones, kamu tidak boleh memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, apakah kamu mengerti?" "Pak Wade, jangan khawatir, Irvin mengerti." Wajah Irvin Jones penuh dengan kekaguman, dan dia memperlakukan Charlie seperti dewa. Charlie mengangguk puas dan pergi. Dan Irvin Jones berdiri di sana, memperhatikan Charlie pergi, tetapi tidak berani bergerak untuk waktu yang lama. Sedangkan Elsa yang berada di dalam mobil, Charlie dan Claire langsung membawanya ke hotel. Elsa selalu tinggal di sebuah hotel di Aurous Hill dan tinggal di Shangri-La. Keamanan di sini sangat baik, dan ini adalah milik keluarga Wade. Butuh keberanian sepupu Elsa, dan dia tidak akan pernah berani menyerang Elsa di sini. Sampai dia turun dari mobil, mata Elsa yang menatap Charlie masih sangat rumit. Dia seperti batu besar di hatinya. Dia punya banyak kata. Dia ingin mengatakan kepada Charlie, dia ingin berterima kasih padanya, dan dia ingin mengaku padanya, menyesali bahwa dia tidak punya mata. Dia salah membacanya. Hanya saja di depan Claire, apa yang ingin dia katakan tidak bisa dikatakan sama sekali. Tidak dapat menahannya beberapa kali, Elsa ragu-ragu dan berhenti. Elsa tiba di pintu hotel, Claire memeluknya dan berkata dengan lembut, "Elsa, ingat, kamu harus menelepon Charlie saat kamu menemui masalah, dan jangan biarkan dirimu dalam bahaya." Elsa mengangguk dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Claire, aku akan melakukannya." Charlie memandang Claire yang sedang menggendong Elsa, dan tidak bisa menahan perasaan sakit. Sudah berkali-kali istrinya tidak menggendongnya, tapi sering menggendong Elsa, sahabatnya. Charlie tidak menyadarinya. Elsa menatap mata Claire dengan rasa iri juga. Memperhatikan bahwa Elsa adalah sahabat Claire, Charlie menyukai perusahaan mereka. Demi keselamatannya, dia memanfaatkan selamat tinggal putri kedua untuk mengirim pesan ke Isaac, "Tolong kirim pesan ke keluarga Eastcliff dong. Jika mereka mengikuti gagasan untuk menyakiti Elsa lagi, aku akan menyamakan keluarga dong." Kekuatan keluarga Dong kurang dari 1/10 dari keluarga Wade, mereka tidak akan berani melakukan kesalahan lagi. Setelah berpisah dari Elsa, setelah Charlie dan keduanya kembali ke rumah, Claire bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian karena hujan. Charlie menyerahkan semua uang yang dia ambil dari Irvin Jones kepada Jacob. Yakub dengan penuh kemenangan mengambil alih 300,000 dan berkata dengan penuh semangat, 300,000 ini baru permulaan. Lain kali saya akan memberinya 3 juta dengan mengambil kebocoran. Mulai sekarang, kehidupan keluarga kami yang baik akan bergantung pada saya. Hahaha. Charlie tersenyum canggung, dan berkata dalam hatinya, Jacob, kau bisa mengampuni Irvin Jones. Cucu ini telah ditipu begitu lama, dan saya tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan, tetapi dia kehilangan 300,000 dari Anda sekaligus. Jika kamu menemukan beberapa kerajinan sampah untuknya, dia mengira bahwa dia adalah tuan tua, dan dia takut kamu akan marah, dan kemudian menghabiskan banyak uang untuk membelinya, dia akan disiksa hingga bangkrut cepat atau lambat. Meskipun Irvin Jones adalah pencatut, sifat manusianya tidak buruk. Memang tidak mungkin membiarkan dia memotong daging untuk tuan tua. Jadi Charlie membujuknya, "Ayah, kamu tidak harus berurusan dengan Irvin Jones lebih sedikit di masa depan." Orang ini tidak mengucapkan sepatah kata pun di mulutnya. Cepat atau lambat kamu akan sangat menderita jika ketahuan bersamanya. Dengan jijik Jacob berkata, "Apa yang kamu tahu, kamu menunjukkan Feng Shui atau sesuatu di luar, itu bohong. Kami melakukan bisnis barang antik yang serius. Jika Anda tidak mengerti, jangan ikuti. Jagalah agar mata Anda tetap terbuka dan tampil menarik." Lanjutkan. Bab 268. Melihat bahwa Yakub telah mengidentifikasi jalan tidak bisa kembali ini, Charlie hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kembali ke kamar tidur. Saat dia masuk ke kamar tidur, Claire sudah mandi dan mengenakan piyama tali ikat sutra lavender.
Bahunya yang harum seperti salju, lengan gioknya halus dan lembut, dan sebagian besar punggungnya yang indah terlihat. Charlie tidak bisa menahan tenggorokannya kering saat matanya terfokus padanya. Tiama, tipis seperti sayap jangkrik, dengan rapi menguraikan lekuk anggun saat berbaring miring. Rok itu hanya menutupi pahanya. Kedua kaki melengkung itu agak berdekatan, dan kaki gioknya bulat seperti batu giok. Wajah Claire menjadi merah karena matanya yang berapi-api, dan dia dengan cepat mengerang, "Apa yang kamu lihat?" "Bukan karena Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, apa yang begitu indah?" Charlie tersenyum, "Istri saya, Anda terlihat sangat cantik, saya tidak bisa cukup melihat." Claire memutar matanya, tapi mata indahnya bersinar dengan warna yang aneh. Hari ini penampilan Charlie mengejutkannya. Sebelumnya, dia mengira Charlie hanya akan melihat Feng Shui dan tahu sedikit tentang seni bela diri, tapi dia tidak berharap Charlie menjadi begitu brilian. Pada saat kritis, sungguh tidak biasa bisa menyelamatkan nyawa sahabatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Charlie, katakan padaku mengapa kamu begitu kuat. Bahkan Oliver Vincent bukanlah lawan Anda." Charlie menyeringai dan berkata, "Ini adalah rahasia kecuali kau membiarkan kuka. SS, kalau tidak aku tidak akan memberitahumu." Claire berteriak, tersipu, dan berkata, "Dalam mimpimu." Charlie melihat postur wanita kecil Claire, dan hatinya terasa panas. Dia berbalik dan membuka lemari untuk menemukan selimut itu. Tapi saat dia membuka lemari, dia tertegun. Lemari itu kosong, dan kasur yang biasa dia pakai untuk membentur lantai sudah tidak ada. "Istri, di mana selimutku?" Charlie berbalik dan bertanya. Claire pulih dan berkata, "Aku baru saja mengambilnya dan mencucinya untukmu." Charlie tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, dan bahkan tempat tidurnya telah hilang, dan berkata tanpa daya, "Aku tidak bisa tidur di lantai tanpa kasur, lalu aku akan pergi ke sofa." Benar-benar babi. Claire mengerutkan bibirnya, mengeluarkan tempat tidur pribadinya dari lemari, dan menyerahkannya kepada Charlie, "Gunakan punyaku." Di atas tempat tidur putih, masih ada aroma samar. Charlie bersuka cita, dan berkata dengan datar, "Istri, kamu baik sekali padaku." Claire menatap Charlie dan berkata, "Tidurlah." Charlie menjawab, memegangi tempat tidur pribadi Claire, mencium aroma yang samar, dan tidak bisa menahan perasaan senang. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan segera bisa tidur dengan istrinya? Saat ini, Claire berkata kepadanya, "Saya harus sibuk dengan studio selama 2 hari ini. Saya baru saja menyelesaikan masalah ini dan saya harus segera menemukan beberapa pesanan. Anda tinggal dengan ayah saya di rumah. Jangan biarkan dia keluar dan membeli barang. Barang antik itu, pernahkah kamu mendengar tentang mereka?" Charlie buru-buru berkata, "Istri saya akan pergi membantu studio Anda. Tanpa gaji, saya akan membersihkan meja, menyapu lantai, menyajikan teh, atau semacamnya." Claire tersenyum dan berkata, "Tidak, studionya masih belum berfungsi. Jika pekerjaan tetap hidup, saya bisa menggambar dan membuat draft desain. Saya tidak butuh bantuan Anda. Anda bisa melakukan pekerjaan rumah di rumah."